Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali malam ini untuk kita bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan. Ya, puji nama Tuhan ya. Tadi hujan nggak di tempat ibu-ibu sekalian? Gerimis ya. Puji nama Tuhan ya. Waktu kita berangkat sudah terang, tapi nggak kayak tempo hari hujan juga. Tuhan tahu ya, Tuhan tahu kerinduan anaknya mau berangkat ke gereja dikasih terang. Hujannya berhenti. Tadi ya saya bilang, waduh, hujan. Saya tenang kak. Hujan hotel terang. Loh, saya jalan, belokan sini terus garing. Oh kan, loh, lah garing. Belok ini, loh, terus tembus. Ini kan roto. Ya apa lah. Baiklah, mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ucap syukur Bapa yang baik buat malam hari ini Tuhan. Saat ini Kau tahu kerinduan kami ya Bapa. Saat ini kami mau bersatu hati untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau sucikan hati, pikiran, bibir lidah kami ya Tuhan. Hingga apa yang kami naikkan melalui pujian penyembahan kami saat ini Tuhan boleh berkenan dan membawa dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu malam ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kami percaya semua karena penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan siap untuk memuji dan bersorak-sorai memuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri. Ada sukacita, saudara. Puji nama Tuhan. Kita dulu Gusti ya. Biar gak kedinginan Gus goyang. Gandol Gusti, gandol Gusti. Dapat kita dilewati gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Dapat kita dilewati gandol Gusti. Puji nama Tuhan ya. Asal kita gandol Gusti, segala sesuatu pasti bisa teratasi ya saudara. Apapun persoalan pergumulan, Tuhan pasti kasih jalan. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terang bagi jalanku.
kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa lebih dahulu supaya Tuhan yang di tengah-tengah kita memimpin kita dari awal hingga akhir ibadah doa malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga kami sampai tempat ini dengan selamat. Semuanya itu karena Engkau Tuhan yang memimpin kami dan Engkau yang menyertai kami, hingga saat ini kami bisa hadir di tempat ini untuk mendengarkan firman. Berfirman Tuhan, kami sedia untuk mendengar, merenungkan, serta menerapkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu mampukan kami Tuhan untuk bisa mendengar suara-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah-Ku yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa sembahyang kami. Tuhan, bagi hamba-Mu yang akan meneburkan firman ini ya Tuhan, kiranya Tuhan urapi lidah bibir, sehingga apa yang diutarakan dan disampaikan bukan kehendak-Nya, namun kehendak-Mu lah yang menjadi. Sertai kami, pimpin kami dari awal pertengahan hingga pada akhir di dalam pengharapan iman. Kiranya Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa sembahyang kami naikkan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya ini rodok bingung, rodok gemeter karena ada Pak Endro. Soalnya Pak Endro itu. iya, karena kan selama ini di BBS itu nggak ada Pak Endro, Pak Ibu. Adanya Pak Pen. Kalau Pak Pen kan tahu kekurangan dan kelebihan, karena aku sering di BBS. Ini ada Pak Endro, ini harus mengkritik aku ini. Kalau Tapi kita saya nggak wani kok. gitu ya. Loh, nggak wani kan nanti nyabran ya Pak Endro. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di mana pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman dan merenungkannya. Di dalam bacaan hari ini kita ambil di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya mohon maaf kalau Bapak Ibu melihat saya karena kacamata ini kebesaran. Soalnya saya tadi itu ketinggalan kacamata saya Bapak Ibu. Bima ini udah sedikit mokong. Mokong di mana nih? Nah saya kalau nggak ada kacamata malah bisa baca Alkitab seperti ini soalnya. Ya karena ketinggalan, saya beli di Taman Sari 20 juta Bapak Ibu. Ini baru ini Bro. Iya, tapi kebesaran sedikit tidak apa-apa, yang penting kita bisa membaca firman dan saya bisa membawakan renungan. Kalau nggak ada ini saya pinjam kacamatanya Bu Umi juga belum cocok. Bahkan juga tidak cocok. Waduh, terpaksa ini beli. Oleh sebab itu, ini Tuhan yang memberkati Bapak Ibu. Karena meskipun kebesaran, jadilah saya bisa membaca. Baiklah Bapak Ibu, kita baca. Saya yang baca di ayat yang ganjil, Bapak Ibu bacakan di ayat yang benar. Kita mulai Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 Bapak. Sudah Bapak Ibu temu? Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai penerangan bagi saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka
maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna mengenyangkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah berdusta. Karena bahasa surat dan mengasihi saudaranya tidak mungkin mengasihi Allah dan tidak dilihatnya. Bapak Ibu yang terkasih, ayat nas yang akan saya dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Bapak Ibu. Bapak Ibu, ayat nas yang saya ambil yaitu di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 akan saya bacakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tujuan saya membawakan firman hari ini itu sama-sama kita belajar Bapak Ibu memahami pentingnya pendidikan di dalam keluarga, terkhusus pendidikan berkarakter dan beriman sebagai fondasi kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, Bapak Ibu pernah dengar atau pernah menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan? Boleh kita menyanyi Bapak Ibu? Meskipun suara saya tidak enak. Baiklah Bapak Ibu, mari kita angkat pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Alkisah saya akan sedikit memberikan itu apa ini kayak cerita, tapi ini iya. Alkisahnya itu begini Bapak Ibu. Ada seorang anak yang bertanya
kepada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, tidak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak ia teringat sesuatu. Terus Bu, aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang tidak makan supaya anaknya bisa makan dengan kenyang. Kalau ibu bagaimana? Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara yang lebih tegas. Ibu akan bekerja. Ibu tadi bilang, tidak. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum lalu memeluk ibunya dengan penuh kasih. Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu. Sembari mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu, karena tidak selamanya ibu mendampingi kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan berkeluarga, apa yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu pasti demi keluarga yang sangat dikasihinya. Tetapi sebagai orang tua, Bapak atau Ibu memiliki keterbatasan. Ada orang tua yang mendidik anaknya dengan membentak. Ya, salah sedikit, ya Bapak Ibu. Ada yang memarahinya, bahkan ada yang memukul. Siapa yang pernah dipukul mamanya? Apanya? Pak Indra pernah memukul? Sering. Gak pernah. Lek kaget kok. Tetapi ada juga keluarga yang menuruti setiap permintaan anaknya supaya anaknya merasa dimanjakan dan tidak pernah mengalami kekurangan. Setiap orang tua yang pernah dan mungkin saja melakukan tindakan-tindakan tersebut seringkali mengatakan ini adalah wujud kasih seorang orang tua, seorang anak mengasihi di dalam keluarga. Setiap orang tua pernah dan mungkin saja melakukan tindakan-tindakan seperti itu, Bapak Ibu. Itu pertanda kita selalu mengasihi anak-anak kita. Semua ini bertujuan mendidik anak-anak yang supaya memiliki mental yang kuat, hormat pada orang tua, dan mengasihi keluarga. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tadi dibaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kasih Allah bagaikan seorang ibu yang berusaha untuk memberikan cinta kasih yang besar
baik kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah telah memberi teladan kepada umatnya untuk berani dan percaya bahwa kasih-Nya abadi selamanya dalam kehidupan umat percaya. Ketika umat menerima pencobaan, kesusahan, pergumulan, maka Allah menginginkan kita untuk kuat menghadapi cobaan. Dengan tetap percaya pada kasih-Nya, Allah memakai permasalahan tersebut sebagai petunjuk untuk tetap berdiri kokoh dalam iman percaya kepadanya. Allah menginginkan kita bahwa semua keluarga Kristen di tempat ini, di gereja Kapernaum, Allah menginginkan kita tetap hidup di dalam kasih, yaitu Bapak, Ibu, dan anak-anak saling menjaga keharmonisan keluarga, tidak hanya disibukkan dengan urusan ekonomi ataupun mencari Bapak Ibu kesenangan sendiri, ibunya sering shopping ataupun macam-macam urusan, bapaknya bekerja terus sampai enggak keren anak ya Bapak Ibu ya, karena kesibukan masing-masing. Dan semuanya itu kan karena dituntut supaya anak kita hidup lebih enak. Kalau bapaknya enggak kerja, punya enggak kerja, makan apa kita? Ya, paham ya maksud saya Bapak Ibu? Bekerja boleh, tapi jangan enggak ngereken, karena anak itu sebagai karunia Tuhan. Oleh sebab itu, yang tidak hanya disibukkan dengan urusan ekonomi, pangan, dan kebutuhan jasmani, tetapi juga mendidik anak-anaknya untuk rajin ke gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mengenal Tuhan Yesus mulai lahir. Ibu, kita diajarkan orang tua kita untuk ke gereja, yaitu seperti Matthew yang mau belajar sekolah minggu, Kak Michelle yang ngasihi pengarahan tentang firman, terus si Sandra, Ines, bahkan itu mulai kecil Bapak Ibu. Jadi kita harus dikenalkan dengan iman, yang mana sekolah minggu itu penting di saat masih kecil, supaya nantinya kalau sudah punya pacar tidak akan bingung. Di dalam usia remaja itu bingung menentukan teman, entah teman dekat, entah teman apa, itu seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita harus pandai-pandai dan kita mengajari anak kita supaya pergi ke gereja itu supaya imannya lebih kuat lagi dan tidak hanya main HP. Kalau sudah main HP itu saya percaya tidak bisa lepas. Dan juga nomor satu Bapak Ibu, di dalam keseharian, apakah Bapak Ibu juga sudah memantau anak-anaknya untuk membaca firman? Kita belajar Bapak Ibu dari pengalaman-pengalaman yang sudah, karena saya ini sudah usia 54, saya belajar di firman itu mulai BKA. BKA itu anak-anak usia saya 7 tahun, yang selama itu saya lakukan, saya selalu disuruh Bapak, ayo bangun pagi pergi ke gereja tiap hari minggu Bapak Ibu. Itu saya Bununi, terus bapaknya Kenza, terus adik saya meninggal itu selalu dibangunkan pagi, karena itu yang harus kita lakukan di dalam mendidik anak-anak kita supaya nantinya menjadi orang yang tetap beriman. Betul Bapak Ibu, apa yang saya lakukan di sini itu karena didikan orang tua saya. Saya tidak pernah bolos Bapak Ibu, dan hasilnya terbukti. Sekarang saya punya pacar, saya juga mikir, loh ya mikir Bapak Ibu. Karena apa? Di usia kecil saya sudah dididik untuk bisa mendekat Tuhan dengan sekolah minggu. Untuk remaja saya juga didekatkan Tuhan untuk sekolah remaja. Dan masa pemuda Bapak Ibu, saya juga punya pacar Bapak Ibu. Setiap pacar itu saya selalu berbeda iman. Bagi pemuda-pemudi yang sekarang ini, untuk
menjalin cinta kasih di dalam pergaulan, itu minta Tuhan. Doa-doa yang Tuhan berikan nanti itu akan dijawab pasti kalau kamu berdoa dengan tekun. Tuhan, berikan aku teman kalau memang mau menuju ke teman yang seiman. Tapi kalau cuma untuk sehelo-sehelo berteman, tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena dulu saya juga berteman banyak, bahkan bermacam-macam agama ataupun ya beda keyakinan. Tapi yang penting di dalam kehidupan kita mulai kecil Bapak Ibu, karena kita sudah dididik sekolah minggu, kita sudah diberkati Tuhan, sudah ditebus sama Tuhan, dan kita harus menjadi dewasanya nanti. Kalau di Protestan itu ada CD Bapak Ibu. CD itu pengangkatan untuk usia 17 tahun, itu supaya mengerti akan dosa, supaya mengerti akan apa yang harus dilakukan, itu harus benar di hadapan Tuhan. Tanggung jawab sendiri atas tingkah laku kalian. Itu bukan orang tua sendiri yang nanggung. Oleh sebab itu kita yang ketemu saat ini, pengalaman saya sendiri, karena saya ini juga bukan orang yang pintar Alkitab, tapi saya belajar untuk bisa memahami dan mengerti apa yang dimaksud Tuhan di dalam kehidupan. Maka saya ajak anak-anak saya, Bima, Ines, untuk ke gereja selalu bersama. PR saya belum terjawab Bapak Ibu, itu suatu PR yang sampai sekarang di dalam pergumulan saya terus bawa. Karena apa Bapak Ibu? Saya kepingin anak-anak saya ini menjadi, yaitu tadi, keluarga Tuhan. Kita waris punya. Oleh sebab itu kita mempunyai hak waris, kita harus menjadi pewaris yang benar-benar jadi waris yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu dari kecil hingga dewasa tetaplah beriman di dalam Kristus Yesus. Menjadi orang tua tidak ada sekolahnya loh Bapak Ibu. Betul Pak Indro? Menjadi orang tua ada sekolahnya? Tidak ada. Oleh sebab itu kehidupan masa lalu orang tua dan orang lain di sekitarlah yang mengajarkannya. Maka setiap orang tua patut menjadi orang tua yang bersedia belajar setiap saat supaya dapat mengajarkan karakter dan iman yang baik kepada anak-anaknya. Nah Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, bagaimana dengan kehidupan keluarga Bapak Ibu sekalian? Ini suatu pembelajaran yang Budi, supaya kita menjadi orang tua dan sampai tua-tua seperti ini. Bu Suwati juga tetap beriman di dalam Tuhan. Ngantuk ya. Tetap Oma Esther yang juga menjadi seorang pendeta ya Oma, mendidik anak-anaknya yang beriman ya Oma. Seperti yang sekarang terbukti ya Oma, meskipun membawa Pak Gembala sangat sulit waktu itu Oma. Tapi saya percaya ini terbukti sekarang ya Bapak. Ya, begitu juga apa yang saya harapkan sebagai orang tua. Siapa tahu Bapak Ibu Bima menjadi pendeta. Amin. Ines menjadi pendeta. Amin. Ngomong pokok. Betul kan Oma? Kita mengajarkan mulai dari kecil ya Oma. Nah, oleh sebab itu, marilah belajar dari firman Tuhan ini dan merefleksikan perjalanan keluarga kita dengan mendiskusikan pertanyaan. Very good. 1. Bagaimana pendapat Anda mengenai kisah tentang ibu dan anak dalam renungan tadi? 2. Apa pengalaman masa lalu yang mempengaruhi anak dalam mendidik? Dipersilakan untuk sharing masing-masing keluarga. Nanti Putri, Pak Endro. Wah, tahu boleh Pak Endro. Ngumpul nanti di keluarga masing-masing. Nilai-nilai apa yang Bapak Ibu? Nilai-nilai apa yang Anda wariskan untuk bakal anak-anak Anda nantinya menjadi orang tua? Anak-anak Ibu kan nantinya juga jadi orang tua ya Bapak Ibu. Nah, itu apa yang Anda wariskan? Kita sebagai waris tunggal, kita sebagai anak Tuhan duduk di kerajaan surga.
Oleh sebab itu, nilai-nilai apa yang Jangan lo. Enggak. Apa yang angel lo lali? Enggak Bapak Ibu, titi air Oh, yang penting ayo. paham ya. Oh iya. Nah, oleh sebab itu yang pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai kisah tentang ibu dan anak dalam renungan tadi? Boleh dijawab salah satu ataupun gantian. Bumi sih, Bumi, ayo Bumi. Ya, ayo Bumi. Apa Bumi? Bagaimana pendapat Anda mengenai kisah tentang ibu dan anak tadi loh Bapak? Kisah yang- Ibu. Tadi kan digigit nyamuk. Ya, seorang ibu itu melindungi anaknya pasti. Ya. Kan? Loh, ini kan mewakili putri ya kan beda-beda. Iya. Ya toh kan Kalau karakter dari ibu cerita tuh. itu sih memberi pelajaran hidup. Terus no. Ya kan satu keluarga di Ya, sini itu beberapa Bumi, keluarga Bumi. Bapak Ibu. Iya. Ada Bu Suwati bersama Ibu Iya, ada ada Bu kok Monika. nanti. Ya, ada Bu Monika. Oh ya, Oma Esther juga sebagai orang tua ya Oma. Yoel sama Nggak jawab, ada suruh dia anak. Yosua. Kan memang kamu udah ada mama ya. Iya. Loh, maksudnya Oh. maksudnya saat ini. Nah, maksudnya saat ini. Nanti kamu bilang sama mama, ya. Aku tadi dapat jalan gini dari Bu Tanti supaya kamu ngerti dan akan diajari sama mama. Apa sih mama dan papamu nanti ajarkan? Nilai-nilai apa yang akan diwariskan ke kamu? Ya, karena kamu udah ada mama papa. Ya, nggak bisa jawab. Ada, tapi nggak datang. Ya, diajak ya. Diajak. Ayo Pak Indro, untuk Pak Indro, Suwati, Bu Monika, Oma Esther. Tadi tentang cerita tadi Oma. Bagaimana pendapat Oma mengenai kisah tentang ibu dan anak tadi? Bagaimana Oma? Kalau tadi pendapat ibu yang nasihati anaknya itu yang positif, jadi jalan keluar bagaimana kebahagiaan itu bukan satu pihak tetapi seimbang. Jadi dalam keluarga itu ada sama-sama, istilahnya sama-sama makan, ya sama-sama gitu, Kenyang. jadi kenyang gitu loh, nggak satunya lapar satunya kenyang gitu loh, jadi merata. Jadi ibu ini mengajarkan keseimbangan, jadi antara orang tua dan anak itu nggak ada saling satunya kalah satunya ini, tapi sama-sama rata, Sama-sama merasakan apa? rata. Ya. Hidup ini berarti adem. Pak Indro hidup. Ya, Pak Indro pasti banyak jawab. Mesti punya. Pak Indro nih orangnya saya tahu sangat keras. Aku percaya karena itu dipukul sama Pak Indro bukan berarti kalau anak itu nggak salah, nggak mungkin main memukul. Ya Pak Indro ya. Ya. Bagaimana Pak Indro? Saya punya pendapat ibu yang luar biasa itu. Ibu yang luar biasa, menurut saya lebih cocok ke ayah ya. Apa? Cocok. Kalau menurut saya ya. Kalau itu kan istilahnya itu. Saya yang luar biasa. Itu kan biasanya bekerja itu Dia Jakarta, kan nantinya bapak. Itu kan contohnya yang bekerja keras supaya Anaknya, anaknya. iya. Menurut saya ya, harusnya bapaknya bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Iya. Yang betul, bapaknya jaga anaknya, bukan ibunya jaga anaknya. Betul. Kalau ada nyamuk ya bener, masih disuruh cakep bapak itu atau ibunya itu, anaknya kan enggak, ya dicari. Yang saya lakukan, kemarin kadang-kadang gitu Iya. ya. Iya, cari nyamuk ya Pak Indra ya. Supaya enggak Ya, gigit. itu orang itu saya dan istri saya. Ya, berarti Pak Indro sama Putri bekerja sama untuk melindungi anak-anaknya toh supaya enggak digigit nyamuk. Iya, harusnya gitu. Iya betul. Anak yang bagus sekali, menurut saya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Indro. Itu juga yang punya suami Pak Indro. Paham ya? Enggak apa-apa Pak Indro. Enggak apa-apa.
Suwati sama yang tidak punya suami. Kerjanya seperti itu. Sekarang nggak kerja sendiri, orang nggak dengar. Mau agak baikon loh. Ya, namanya tetap melindungi anak ya Pak Indra ya. Baik itu bapak maupun ibu. Kalau Oma Esther sudah ngasih contoh seperti itu karena Oma Esther juga sudah senior, sangat senior bagi ibu-ibu muda yang di sini Bumi lah termasuk yang paling muda. Budi kalau Bumi usia berkaitan Muda ai. Usia muda. Oh iya. Usia perkawinan. Oh ya. Berapa? 13. Oh iya 17. Ya kan lebih muda Bumi. Ya enggak apa-apa, tetap punya Pak Ivan, tetap punya Pak Endro. Nah, pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Apa pengalaman masa lalu yang Loh, ya, apa? Ya, suka aku kalau Pak Pendeta. Ya ada apa Pak, kan ini cuma belajar ya Pak. Ya. Bagaimana Pak? Ya saya tadi sepakat ya, katanya bisa tadi. Ya. Jadi kue kecil itu. Jadi anggota keluarga ada 8 orang dibagi 8. Ya dibagi 8. Betul, suka makan semua. Maka semua sedikit-sedikit. Gak apa-apa. Enggak tak kenyang tapi kan merasakan. Ya, Merasakan Pak. merasakan tapi gak kenyang. Mana lapar ya, lapar semua satu rumah. Ya. Begitu. Jadi itu apa ya kalau peribahasa apa ya? Ya, Oma adil ya Oma ya. Dirasakan bahwa Oma biasanya sama Bapak. Buktinya mamaku tuh kalau ngasih kue satu bagi itu rata. Betul ya Ma? Begitu Ya, ya Ma. memang gitu dari kecil. Dari kecil. Ya, dari kecil. Ya, kan nanti kita bisa belajar ya Oma bagaimana orang tua yang baik, bagaimana yang orang tua itu bisa menjadi panutan buat kita. Kan saya juga dulu anak, bukan orang tua. Bagaimana saya melakukan itu menurut ibu saya. Jadi saya Tuhan itu adalah dua tangan. Tuhan. Kalau kita katakan begitu. Jadi anak sama ibu, anak sama ibu, turun temurun, anak sama ibu, dua tangan Bapak Ibu. Jadi Tuhan. Nah itu maksudku kata-kata seperti itu tuh gini. Ibu juga melahirkan anak-anak laki, ya kan jadilah bapak. Ya, tapi tetap Tuhan itu dua, maksudnya itu dua apa ya? Dua apa itu namanya? Jadi antara ibu anak tetap Tuhan itu betul. Insan. Iya, berinsan tetap ibu anak itu Tuhan. Makanya Tuhan itu selalu ada di dalam, bukan di dalam bapak atau Nah, ibu. kalau Tapi di Indonesia itu disamakan ibu, Ya. namanya ibu kota, Oh, ibu begitu, jali, Ibu negara. Jadi, ya ibu negara. Jadi bapak negara nggak ada. Soalnya bapaknya suka ngilang, bojone Oh, akeh. oh gitu. Iya. Makanya Kalau di Indonesia Indonesia seperti itu. Tapi di sini nggak ada. udah ada. Makanya kan ini tadi diterapkan di gereja Kapernaum, gitu Pak. Iya, Nah, ada. udah ada seperti itu. Saya percaya kita akan mendidik anak-anak kita tetap di dalam iman Kristiani, Oma ya. Oleh sebab itu, pertanyaan yang kedua, apa pengalaman masa lalu yang mempengaruhi anak dalam mendidik anak-anak Anda? Maksudnya itu masa lalu Bapak Ibu Beras. dalam mendidik anak-anak. Apa Pak Endro? Pak Endro yang Oh iya, nanti kan dijawab. Ibu-ibu Rondi, diam aja dulu ya Bu Rondi. Bu Rondo, maksudnya Ibu Rondo. Diam dulu. Bu Moni suruh jawab kan Mas. Oh iya, ini salah. ya hidung saja adem. Ya bagaimana Pak Indro? Pengalaman masa lalu yang mempengaruhi Anda dalam mendidik anak-anak. Pengalaman masa lalu dalam mendidik anak. Dipakai untuk sekarang. Kalau saya mendidik anak harus keras. Betul. Mendidik anak harus keras. Dan di firman Tuhan juga dikatakan, rotan itu salah satu cara mendidik anak. Dengan rotan. Gua kapok Pak ya. Saya juga kalau mendidik anak saya, biasanya kalau saya kasih tahu gak nurut, saya ngomong kalau menurut gak menurut tangan semua. Yo dimaklum Saya dulu. begini, saya mulai kecil nggak
budi saya, mereka juga didikannya keras. Dan yang saya lihat sampai usia sekarang saya, orang yang didikannya keras mulai kecil hasilnya lebih survival kan gitu, mandiri ya, lebih mandiri. lebih mandiri. Ini yang saya tahu. Jadi saya didik anak saya juga mungkin karena pendidikan dulu saya juga keras ya. Iya, Mas lalu Pak Indro ya, Ya, supaya nantinya lebih baik dari Pak Indro. harus. Ya, itu semua harapan orang tua Pak Indro. Saya mewakili bapak-bapak, karena di sini Bapak Indro toh sama. Ya, oleh Pak Pen boleh, Pak Pen jawab dulu karena Bapak. Bagaimana Pak Pen pengalaman yang? Kalau saya berlawanan sama Pak Hendro ya. Kalau bapak saya dulu sangat keras sama saya, ya. Tapi saya sedikit-sedikit diajar, Biasa pakai penjalin. Tapi sekarang kebalikannya, saya sama anak saya yang sabar. Berbahagialah kamu Michelle. Jadi terus terang saya takut punya anak laki. Oh begitu. Iya, kalau punya anak laki, nakalnya nanti kayak saya dulunya. Makanya saya minta anak perempuan. Tapi sekarang nakalnya kayak saya. Oh begitu. Michelle, nggak boleh nakal seperti bapak. Ya, itu pengalaman Pak Pen ya, supaya karena pengalamannya Pak Pendeta itu dulu saya dikerasi gitu ya Pak. Iya. Si iso aku juga ngerasi anakku. Iya. Anak semata wayang bisa. Kan Anaknya banyak gimana Pak? Seandainya Pak Pendeta punya anak 5, cewek kabeh bukan kabeh gimana? yang kita gede. Ya Bapak Ibu, kalau ini kan ya, udah ada Pak, stroke bukan karena anak Pak ya, tenang aja Pak. Nah, bagaimana Bu Monika? Sekarang Bu Monika sekarang berapa? Sekarang dia berapa? Supaya dah, kita kan sharing ya Pak. Saya nggak bisa hidup kalau beda. Iya. Tuh, yang sama-sama Ibu kan juga punya flashback. Jadi Ibu dikerasi di masa lalunya supaya adakan Ibu ini. Wah, aku bedo buah hati loh. Ini gak oleh. Sekarang tidak hanya dianai, gak apa-apa wis terus, tapi tetap dicolong sirai juga jadi bentuk. Dicolong sirai juga jadi kan orang bilang begitu ya. Begitu. Ya, betul seperti itu ya. Sama lah. Ibu Budi bagaimana? Aku ini gampang terpengaruh. Mungkin apa namanya? Ya, kalau aku bawain ke anak-anakku juga gampang pengaruh sama temennya sih. Berarti turun. Aku nurutin ya udah zamannya sekarang kayak gitu loh. Oh ngikuti zaman ya? Ngikut zaman. Sama kayak aku dulu juga ngikutin zamanku. Ngikutin terus. Tapi sama mama papa? Memang saya membanggakan orangnya ya. Jadi aslinya tidak boleh tapi memang minta maunya sendiri. Contohnya kayak baju harus bermerek, padahal kan jadinya nggak kayak gitu. Tapi aku tetap nangis minta kayak gitu. Makso. Begitu. Terus tak bawa ke anakku, yang anakku sekarang ya kadang-kadang begitu tak turutin kayak gitu. Ya karena kan dulunya Putri seperti itu. Jadi aku ya mau berarti nurun aku. Berarti ibu mawas diri. Ya dong introspeksi dong. Nah kan pengalaman seperti itu ya Putri. Kalau Bu ini? Saya pribadi gini, bapak ibu saya ini orangnya sangat ya. Jadi sabarnya itu gini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terima Bandung kalau orang Jawa bilang gitu ya, nggak neko-neko gitu. Nah sekarang pun saya juga begitu sama anak, bukan berarti mau bikin ini oleh apa tidak, cuman ya dan sekali lagi dilihat lagi kebutuhannya kebutuhannya, cuman berpengaruh untuk saya boleh hitungannya saya ini sabar ya. Istilahnya ya saya sama anak-anakku begitu, memang ya, namanya anak kadang ya ada bagiannya ya kan, 1-2 kali sama mulut tidak bisa, tapi saya nggak pernah cuma agak keras sedikit ngomong begitu juga Pak Ivan nggak pernah, yang mungkin karena anaknya cewek ya nggak pernah keras mungkin dia bicaranya, tapi nggak pernah pukul ya. Jadi apa yang dulu orang tua saya ya pengaruhnya juga begitu malah ya di rumah jangankan saya, adik saya yang cowok pun bicara pasti
kalem bahkan aja saya jawab ya mungkin karena situasi rumah juga nggak pernah sih gimana gitu ya. Membentuk karakter Iya, seperti itu. iya beda kalau sama Pak Ivan. Tapi ke keluarga kami Pak Ivan pribadi nggak gitu. Kalau keluarga Pak Ivan kadang itu dulu awal-awal juga kaget. Ngomong tuh, wah padahal nggak bertengkar. Iya. Tapi ngomongnya gitu. Saya kaget. Surabaya Iya. asli ibu ya. Itu kan enggak, ya memang gitu ngomongnya. Tapi ya lama-lama mungkin saya juga terbiasa. Tapi Adaptasi. ya Pak Ivan awal-awal juga begitu. Tapi nggak marah. Memang kata-katanya keras. Oh, Nggak marah. Tapi lama-lama ya akhirnya kalem. begitu ya. Iya, di rumah tuh nggak pernah saya sama. Aku nggak pernah. Kan apa itu namanya orang tua ya. Bu Swati bagaimana? Kok mantu-mantu tok gini? Kurang masih orang di ya Kak Koko. Masih ada bapak sama ibu. Karena bapak sama ibu bapaknya ngumpul. Cuman kalau bicara harus di aman. Dia budaya sama ojo. Kalau dia budaya berangkat tapi kalau jadi sakarmu sudah tidak ada yang berangkat. Makanya saya punya suami juga minat sama anak-anak tanya sama si suami saya itu dia tidak pernah mukul anaknya, marah tidak pernah. Bagaimana? Saya sama Bu Sri. Gitu. Terus Bu Sri sendiri bagaimana? Saya menerapkan ke anak saya seperti saya dapat dari orang tua. Orang tua saya tak perlu membatasi saya untuk bergaul dengan siapa. Yang penting saya tahu diri. Waktu kalau diambil terus di dalam memilih itu tadi tidak tahu yang seimbang. Ya. Itu harapan Itu yang saya Ya, terapkan. harapannya. Dulu memang itu karena kita itu sudah diri dari kecil. Setelah kita tuh istilahnya menggadaikan Tuhan. mengadakan Tuhan untuk hal-hal yang Seperti itu. Kalau soal marah sih, saya nggak pernah dilarang. Saya tuh pergi main tidak tahu waktu. Jam berapa pulang itu jam 9 sudah di rumah. Kalau ada bapak di chat itu sudah bingung mau jalan itu rasanya apa ya sedang dulu. Jadi saya tuh nggak pernah sampai lebih dari jam 9 main. Kalau saya mungkin dari kecil memang sudah terbiasa tak pernah main. Nah ini ya dengan agak begitu sedikit dengan sejuta becok gitu, tapi ya juga sudah bisa kembali ke sana ya kembali lagi. yang namanya orang tua ya. Tapi untuk bagi saya sendiri Bapak Ibu, saya single parent. Rondo seperti saya nantinya ya. Begini, bapak saya seorang tentara keras, ya. Tapi bapak saya bukan berarti keras. Tapi memang didikannya keras, tapi bukan keras. Karena bapak saya itu disiplin kan pegang kalau tentara, ya kan? Pagi harus bangun, sekolah minggu, sekolah itu harus. Nah, sing saya sekarang ini lakukan, enggak seperti bapak saya. Bima itu kalau bangun siang-siang, saya langsung cuma itu. Saya dulu gak bangun pagi, rezeki nggak ada. Itu orang tua saya. Saya ngomong ke anak saya, rezeki nggak ada ganti kubris. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Ya betul loh Mas. Kalau dulu orang tua kan kasih tahu bangun pagi supaya nanti ada berkah. Karena apa? Setiap bangun pagi kalau ada tetangga ngeteri makanan, loh ini ngomong tetangga ngeteri makanan, dia bangun siang kan dia nggak dapat, biasanya aku bangun pagi makan. Ya lumayan. Ya kalau sekarang ya toh. Nah oleh sebab itu bapak itu menegaskan dan memimpin anak-anaknya. Satu, kedisiplinan tentara masuk. Nah karena suamiku bukan tentara Bapak Ibu. Suamiku ini angkat
angkatan cai, bukan angkatan udara, bukan angkatan laut, angkatan cai, angkatan air. Cai itu air, bahasa Sunda. Cai itu air, berarti bukan angkatan apa-apa. Slow. Temennya Bu Monika, tanya Bu Monika itu siapa suamiku? Tahu, orangnya lemah gemulai, ya, nggak pernah marahi anaknya. Duh, sungguh Pak Indro. Saya sering dimarahi bapak. Saya teringat terakhir dipukul bapakku. Kelas 6 saya bebas. Mulai 1, 2, 3, 4, 5 SD itu saya tidak dipukul. Karena saya tidak pernah berteman dengan perempuan. Saya selalu berteman laki-laki. Itu saya ya Budi. Kan ibuku sudah bilang ya. Saya senang sama laki-laki. Karena apa? Enggak nangisan. Ya. Terus kalau naik sepeda itu saya pakai sepeda BMX Bapak Ibu. Saya les SD itu di Bogen. Sudah tahu ke Bogen naik BMX, pakai celana pendek. Terus pokoknya begitu itu saya. Ya, tapi saya bukan joki Bapak Ibu. Itu motor itu joki saya dah Bapak Ibu. Terus yang diterapkan bapak saya harus sekolah minggu. Itu Bapak Ibu saya ingat. Saya sekarang itu memap apa yang dikasih tahu bapak saya. Saya harus menyekolahkan anak saya. Bapak Ibu, Bima ini dulu sekolah BKA itu sege. Entah dia ke gereja Sumpah saya nggak tahu. Karena apa? Sama kakaknya tuh bilang gini, pergi gereja ya nak, ayo cepetan ke gereja ya. Pulang itu bawa kue. Setiap ibu guru BKA ya, itu kasih kue kalau pulang gereja. Loh betul loh Bapak Ibu. Kasih wafer, aku kasih iwak. Pulang aku bawa ini uang persembahan dibelikan di jalan. Saya nggak tahu, tanya sekarang sama Bima. Karena Bima ini tak didik, bangun pagi, pergi ke gereja, berdoa ya Pak Indro. Tapi berangkat tak kasih uang saku untuk persembahan, bread. Nggak tahu nanti nyampe di gereja Banda, saya ini kurang tahu. Pengakuannya ada di dia, bukan saya. Karena saya sudah mendidik dia, bangun pagi. Nah, itu. Sing saya terapkan. Tapi lepas dari itu, nah ini Bapak Ibu, di dewasanya saya mengambil buah itu tutup. Tapi kan sudah Bapak Ibu, rondo Bu, ini rondo. Ya ada suami, tapi tetap saya. Bu, suami saya itu bukan orang Jawa. Kalau ngomong sama bapak saya 1 tahun 5 jam, itu bisa dihitung. Karena apa? Suami saya itu tidak bisa ngomong bahasa Jawa. Katakan bahasa Jawa kromo itu. Dia itu takut kalau ngomong salah, kalau enggak ngomong halus gak etos. Biasanya tuh kayak gini Kak, B, kan dipanggil B. B, apa namanya? Makanannya belum habis. Enggak ngomong begini Bapak Ibu. Yang mana Pak? Karena orangnya enggak seperti saya. Jadi enggak ngomong begini. Yang mana Pak? Berkotot, bunglor, atau apa? Kan banyak guru Bapak saya itu. Tapi yang berkotot itu yang senang. Enggak, langsung dibelikan semua macam makanannya burung. Begitu. Jadi begini maksud saya itu. Dia enggak bisa ngomong seperti kayak saya, Bapak Indro ngomong gitu. Enggak bisa. B, makanannya burung ini habis. Ya, itu bukan berarti dia enggak mau mendengarkan apa yang dikatakan bapak saya. Tapi karena dia enggak berani ngomong yang mana Pak. Jadi rasa suka dengan mertua, rasa apa dengan mertua itu ke bawah. Dan terbukti sekarang yang menurut saya watak seperti papanya itu kakaknya Bima. Bima ini seperti saya. Karena dia kalau nggak cocok nyerepet, itu seperti saya. Kalau Dova tidak Bapak Ibu, seperti papanya sakit ngempet itu. Kalau Bima nggak ngeroweng kayak apa gitu ya. Terus, dan saya ini sebagai single parent, saya juga mengharapkan Bima nanti seperti saya Bapak Ibu. Single. Belum selesai. Di dalam pacaran. Oh, Saya iya. single parent. Gimana pengen seperti saya tuh? Single. Ya, jadi saya tetap di dalam usia kecil, saya tetap di bapak-bapak saya, terus saya sampai dewasa, saya tetap mengimani dan tetap bertekun, dan sampai tua saya itu kepingin punya jodoh Tuhan, jangan yang nggak beriman, maksudnya itu jangan yang beda iman. Saya dipilihkan dari papanya Dova,
Bima dan saya bawa anak saya untuk bisa melayani Tuhan. Dulu saya sama bapak saya juga dikasih tahu, pilih sing podo imani yo supaya nggak ribet. Saya berdoa, Tuhan kasih saya jodoh yang seiman. Meskipun angkatan laut, angkatan apa aja Tuhan beri aku jodoh. Nah, sekarang saya kasih ke Bima supaya Bima nanti di dalam kedewasaannya untuk memilih juga seperti saya. Itu maksud saya mewariskan anak saya. Supaya nanti Bima itu udah mikir gini, enaknya itu surgi. Tapi kok beda? Iki gak duwe tapi kemana? Ya aku gak mungkin toh mau pilih-pilih si buku yang penting itu. Nanti kan jadi kaya. Gak mungkin orang, tapi di dalam pergaulan banyak orang yang tidak seiman berpacaran, banyak orang itu. Saya pengalamannya tidak beriman semuanya itu, dalam arti tidak satu iman. Sering Bapak Ibu yang terakhir ya kami yang terima ini. Nah itu saya doa sama Tuhan, semoga Tuhan kasih jodoh seperti itu. Jadi pengalaman masa lalu yang mempengaruhi saya dan ibu ini tadi dalam pendidikan anak ya. Sekarang nilai apakah yang Anda wariskan untuk bekal anak-anak untuk bisa menjadi ibu? Untuk jadi ibu? Ya kan jadi bapak jadi ibu. Oh, jadi orang tua. Jadi orang tua. Iya, yang menjaga iman. Ya, tetap seperti itu ya Bapak Ibu. Berarti hidup ya Bapak Ibu. Karena kita Bumi. ya tetap kalau iman ya bumi tetap mengharapkan seperti Bapak Ibu yang sekarang ini. Jadi otomatis kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita supaya mendapat jodoh yang seiman. Karena apa? Di dalam pergaulan itu banyak yang mengiming-imingi. Soalnya kita sebagai orang tua yang sudah mengenal Yesus beda dengan anak-anak kita yang masih belum, maksudnya sudah mengenal tapi belum taat, katakan belum kokoh, berdiri kokoh. Makanya di sini tadi kan dikatakan saya akan mendidik kamu dengan kekuatanmu sendiri supaya kamu mandiri, kan gitu Ibu gitu ya. Nah, demikian firman Tuhan yang sudah saya sampaikan supaya dapat menjadi berkah di dalam hidup kita pribadi luas ini. Ya, apa? Sebelum saya tutup, saya akan membagikan permen. Ya, biasa aku loh, Mang. Saya oleh teman aja. Iya. Sandra Ines, bagikan permen ini nak. Bagikan permen ini Mukariana. Satu-satu, aku sayang ibu. Ya, seperti permen yang manis ini Bapak Ibu, marilah kita juga menjadi pemanis dalam kehidupan berkeluarga, menjadikan keluarga sebagai bagian termanis dalam kehidupan dan manisnya awet sampai larut dalam tubuh kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, permennya dulu. Iya, permisi. Ya nggak apa-apa, kan nanti bisa ya, sudah. Sudah Kak Chandra? Semua sudah dibagi rata? Sudah. Nah, Ibu jadi pemanis dalam kehidupan berkeluarga, menjadikan keluarga sebagai sebagian termanis dalam kehidupan dan manisnya awet sampai larut dalam tubuh kita. Itulah kita harapkan anak-anak bagaimana kalau dididik orang tua, Joshua, Bima, Michelle, Sandra, Ines, Yoel, siapa namanya? Ian, Fanya, Melody. Apa yang sudah diseringkan tadi itu sebagai orang tua. Bagaimana tanggapan Anda, tanggapan kalian? Ya toh? Betul toh? Tanggapan kalian ini gimana? Kalau papa mamamu seperti itu, kamu harus bisa mengikuti karena harapan orang tua, kamu adalah pewarisnya. Di harapan Tuhan
menggadekan Tuhan Yesus dengan apapun, karena di situ kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, hanya sia-sia. Oleh sebab itu kita imani firman yang tadi kita dengarkan, semoga kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan mari kita tunduk berdoa, dan nantinya saya minta terakhir baca itu ya Pak, apa namanya, dilanjutkan doa Bapak. Kami tadi tunggu semuanya, kalau saya sudah mau doa dilanjut Bapak kami ya itu doa Bapak kami. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan atas firman hari ini, sudah mengingatkan kita untuk bisa menjadi keluarga Kristiani yang Kau kehendaki. Namun semuanya itu dapat kami lakukan karena Tuhan sendiri yang mampukan kami, baik sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai anak. Untuk itu Tuhan, peliharalah Tuhan hati kami dan iman kami untuk bisa menunjukkan semuanya itu. Jadikanlah keluarga kami keluarga Kristiani yang harmonis di hadapan-Mu sampai Maranatha. Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon padamu, sertai kami, dan sebentar lagi kami mau undur dari rumah, dari gereja ini ya Tuhan, pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin dalam perjalanan kami hingga bertemu dengan keluarga kami yang di rumah. Pimpin kami ya Tuhan dan berkatilah, sehingga kami pulang tidak membawa sia-sia, namun kita membawa sukacita yang luar biasa. Kami kembalikan kami ya Tuhan di minggu yang akan datang untuk bisa beribadah lagi kepada-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan. Doa yang jauh dari sempurna ya Tuhan, kami landaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyi lagu terakhir. Yang kedua. Saya ngomong tidak melihat. Berhenti.
sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang lebih besar. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, kita nyanyikan sekali lagi, sebab aku percaya karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
jamah pulihkan tangan berkuasa menjamah belum memulihkan dan membuka satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang punya masalah kau berikan jalan keluar yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadaku setiap yang berlesu dan berberat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu firman Tuhan Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku. Maka Tuhan Yesus Kristus akan menjawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar malam hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Kau tambah-tambahkan nikmat-Mu, ketahuan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kami telinga dan iman yang besar untuk kami mendengarkan seluruh firman-Mu, Tuhan Yesus. Juga Tuhan, hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian, kau berkati bumi, Tuhan Yesus Kristus. Dan Michelle, Ibu Tati yang sudah menjalankan tugas sebagai pemerintah firman, kau berkati. Juga kami semua, Tuhan Yesus, yang sudah hadir malam hari ini, kau berkati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa setiap permasalahan dalam tangan-Mu. Firman Tuhan mengatakan setiap masalah yang terpampang di depan mata-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kau melihat segala permasalahan kami, Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah yang kami sedang hadapi saat ini, Tuhan, kau tidak tutup mata, Tuhan. Kau memperhatikan setiap kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tolong kami, Tuhan Yesus. Setiap permasalahan yang kami hadapi, Tuhan Yesus, kami percaya Kau akan menjawabnya, Tuhan Yesus. Sesuai dengan jalan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus Kristus. Kau yang punya kehidupan kami Tuhan, kami serahkan kembali dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Apapun masalah yang kami hadapi saat ini, kami percaya Kau akan memberikan jawaban yang terbaik Tuhan sebaik kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit sudah kesembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam masalah Kau berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus, yang terbaik sudah Tuhan. Yang dalam ikatan Kau berikan kebebasan Tuhan Yesus malam hari. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Kau tutup bungkus keluarga kami, tutup bungkus harta benda kerjaan pelayan kami Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan kami sana marah bahaya, kecelakaan menimpa maupun sakit penyakit Tuhan Yesus Kristus. Kau berikan kami karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau tutup bukusi kami semua untuk sejalan-Mu. Tutup bukusi kami Tuhan Yesus, jauhkan kami sana marah bahaya, kecelakaan di depan, sakit penyakit orang jahat, dan salah gangguan serangan kuasa kegelapan, dan salah mencet salah serang kari pada selamat dari wabah penyakit menular, penyakit mematikan. Roh Bapa Kau jauhkan, supaya Tuhan Kau curahkan berkat-Mu dan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, kami serta menyediakan perlindungan masalah dalam kehidupan kami. Mari kita angkat tangan, kita berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Kudus mentai kami saat ini sampai selama-lamanya.